Kehidupan kita setelah berhijrah itu Allah buat lebih berkualitas daripada sebelum berhijrah. Allah ganti semuanya, kualitas hidup kita, keberkahan rezeki kita, keberlimpahan, kebahagiaan di dalam hati kita. Allah ganti, karena itu janji Allah melalui lisan Rasulnya. Siapa yang meninggalkan satu keburukan karena Allah, Allah menggantinya dengan kebaikan yang lebih banyak untuk dia. Jadi nggak usah khawatir. Ditambah lagi dengan sebuah kaidah, min awwalil khair an tatruka syarr. Awal dari kebaikan itu tinggalkanlah dosa. Mau dapat kebaikan apapun, istighfar. Makanya dulu para ulama melihat dosa mereka itu kepada banyak hal. Melihat dosa mereka itu pada dirinya, melihat dosa mereka itu pada istrinya, melihat dosa mereka itu pada anaknya, melihat dosa mereka itu pada bahkan kepada rezekinya, bahkan pada hewan ternaknya. Para ulama dulu, para salafus salih, kalau misalnya hewan yang biasanya memberikan susu beberapa gelas atau beberapa jerigen, ternyata berkurang jumlah susunya, itu penyebabnya dosa, sehingga mereka bertobat kepada Allah hanya gara-gara susunya berkurang dari hewan ternak mereka. Kalau anak-anak mereka yang biasanya taat kepada orang tua kali ini agak keras kepala, itu nggak hanya anaknya yang dinasihati, tetapi mereka menasihati diri sendiri karena itu dampak dari dosa. Kalau dia ada masalah dengan pasangannya, istrinya jadi mungkin ngambek atau ada masalah dengan dia, tidak nyaman hubungan mereka, itu pasti sebabnya dosa. Dan saya membuktikan bahwa kalau saya lagi ada masalah dengan pasangan dan saya mencoba muhasabah diri, ini pasti karena dosa, lalu datang ke masjid sholat, lalu meminta ampun kepada Allah, biasanya pulang dari sana itu Allah akan memberikan kita solusi, jalan keluar. Jadi damai lagi gitu, jadi nyaman lagi dengan pasangan kita. Dan caranya banyak sekali. Bisa mungkin dengan didatangkan tamu ke rumah kita, sehingga kan nggak enak di depan tamu kita diam-diaman ya, ngobrol. Tamu pulang udah biasa lagi. Caranya banyak. Atau mungkin dengan cara Allah tiba-tiba melapangkan dada kita. Mungkin yang salah adalah pasangan kita, tetapi yang dilapangkan dada kita sehingga dengan kelapangan dada kita tetap bisa berbuat baik pada dia. Kita senyum, kita ucapkan kata-kata yang baik. Akhirnya jadi baik lagi, dan kemudian hubungan kita menjadi lebih nyaman kembali. Ini semuanya adalah gara-gara dosa. Tidaklah Allah menghalangi seseorang dari rahmat kecuali penghalangnya itu adalah dosa-dosa kita. Makin besar dosanya, makin sulit dan makin banyak rahmat yang kita tidak dapatkan. Termasuk ilmu. Para ulama dulu karena ilmu mereka banyak dan jarang sekali lupa. Sekali lupa itu pasti sebabnya dosa. Dan kita tahu adegan Imam Syafi'i ketika beliau curhat kepada gurunya Imam Waqi'. Kenapa hafalan saya akhir-akhir ini melemah ya guru? Kata gurunya, sesungguhnya ilmu itu cahaya Allah, dan cahaya itu tidak diberikan kepada para pendosa. Maka bertaubatlah. Imam Syafi'i teringat dengan mungkin ada beberapa kesalahan yang nggak sengaja beliau lakukan. Termasuk di zaman Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan membuat majelis seperti ini di masjid. Utsman ini seorang khalifah, Amirul Mukminin, presiden, seorang imam masjid, dan seorang ulama yang mengajarkan ilmu. Syarat duduk dalam majelis Utsman bin Affan adalah bertaubat. Syarat duduk dalam majelis ilmunya Utsman bin Affan adalah bertaubat. Kalau ada yang belum bertaubat, maka nggak boleh duduk dalam majelis ilmu Utsman. Kenapa? Allah tidak akan turunkan rahmat dari ilmu kepada orang yang masih banyak dosanya. Sehingga mereka datang dengan wudu, kemudian pakaian yang baik, kemudian mereka membagi-bagi parfum, bersiwak dan beristighfar kepada Allah, baru duduk dalam majelis ilmu. Tiba-tiba datang dari luar seorang laki-laki yang ketika dia mau masuk masjid, secara tidak sengaja sekilas lewatlah seorang perempuan dengan berhijab. Lalu hijabnya ditiup dengan angin kencang, auratnya dan kelihatan rambutnya. Laki-laki ini melihat sekilas saja, karena dia menganggap ini kebetulan, cuma sekilas dan cuma rambut dari jarak yang jauh, sehingga dia anggap itu sesuatu yang sepele, tidak beristighfar. Tanpa beristighfar dia masuk ke masjid, kemudian duduk dalam majelisnya Utsman mengatakan, kenapa aku melihat ada seorang laki-laki yang datang kepada kita, sedangkan di matanya masih ada bekas dosa? Utsman tahu. Lalu laki-laki itu mengatakan, ya Amirul Mukminin, bagaimana engkau tahu? Apakah telah turun wahyu kepadamu padahal tidak ada lagi wahyu setelah Rasulullah? Apa kata Utsman? Ittaqu farasatal mu'min. Hati-hati kamu dengan firasat orang yang beriman.
Farasat, firasat, dan ini hanya diberikan kepada orang saleh. Kita tidak punya firasat seperti ini. Jadi jangan menilai orang lain, oh, ini ahli maksiat, ini ahli dosa. Tidak, untuk diri saja, untuk diri kita. Artinya hanya sekilas saja ngelihat, yang dia juga cuma rambut, dan itu pun jarak jauh. Ternyata tidak diridhoi oleh Allah untuk duduk dalam majelis ilmunya, Utsman. Bagaimana dengan kita yang lebih dari rambut dan tidak sekilas dan tidak jarak jauh, jarak dekat sekali? Maka awal dari setiap kebaikan, tinggalkanlah dosa. Hijrah.